Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan persoalan pengendalian persediaan dengan metode Economic Production Quantity Single Item, yang mana merupakan bagian dari mata kuliah Sistem Produksi. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 para A, Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur, dengan arahan dari dosen mata kuliah Sistem Produksi, yaitu Ibu Eni Aryani. Kemudian, sebelum kami memulai presentasi, pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Widya Amel Lisnanda, NPM 193201043, sebagai Ketua. Saya Tasya Azhara, NPM 1932010056, sebagai Wakil Ketua. Lalu saya Amira Safira, NPM 1903201145. Lalu saya Muhammad Rizkianul Yakin, NPM 19032010074. Langsung saja untuk studi kasus pada persoalan EPQ atau Economic Production Quantity Single Item adalah sebagai berikut. Permintaan suatu perusahaan sepatu A adalah sejumlah 250 pasang per hari selama 250 hari kerja per tahun. Kemampuan produksi perusahaan A adalah 500 pasang per hari. Biaya simpan per pasang sepatu adalah Rp250 per tahun. Biaya penyiapan mesin adalah Rp230.000 dan biaya produksi per pasang sepatu adalah Rp40.000 dengan lead time selama 1 minggu. Dari persoalan di atas, tentukan jumlah produksi yang ekonomis, lamanya produksi berjalan, waktu siklus, banyaknya operasi optimal per tahun, reorder point, total biaya persediaan per tahun, gambaran model persediaan dalam bentuk grafik beserta penjelasannya, dan kesimpulan dari hasil analisa. Nah, untuknya, dari persoalan di atas diketahui nilai R besar adalah hasil perkalian dari R kecil yang merupakan jumlah permintaan item per hari dengan N kecil diketahui pada soal adalah sebesar 250 item per hari, sedangkan nilai N adalah 250 hari kerja per tahun. Maka didapatkan untuk nilai R besar adalah 62.500 pasang per tahun. Selanjutnya diketahui P kecil adalah production rate atau kemampuan produksi dari perusahaan. Nah, pada soal nilai P kecil adalah 500 pasang per hari. Lalu ada L besar yang merupakan lead time, yaitu selama 5 hari. Nilai P besar yang merupakan biaya produksi per unit adalah sebesar Rp40.000 per pasang. Nilai H yang merupakan biaya penyimpanan sebesar 250 per tahun. Dan nilai C yang merupakan biaya setup atau penyiapan mesin sebesar Rp230.000 per run. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya kita akan menghitung, untuk yang pertama kita akan menghitung jumlah produksi ekonomis atau Economic Production Quantity, yang mana mempunyai rumus akar 2 dikali C besar dikali R besar dikali P kecil per dalam kurung P kecil kurangi R kecil dikali dengan H sama dengan akar 2 dikali 230.000 dikali 62.000 dikali 500 dikurangi dalam kurung 500 kurangi 250 lalu dikali dengan 250 sama dengan akar 14 triliun dikali 14.375 miliar per 62.500 sama dengan 15.166 unit. Lalu selanjutnya kita akan menghitung untuk waktu produksi optimal, yang mana mempunyai rumus Q bintang dibagi dengan P kecil sama dengan 15.166 dibagi dengan 500 didapatkan hasil 31 hari. Berdasarkan waktu produksi optimal dapat ditentukan besar tingkat persediaan maksimum, yaitu waktu produksi optimal tadi dikali dengan dalam kurung P kecil kurangi R kecil, yang mana didapatkan 31 dikali 250 dan hasil akhirnya yaitu 7.750 unit.
Lalu kita akan menghitung untuk waktu siklus yang mana mempunyai rumus Q bintang dibagi dengan R besar sama dengan 15.166 dibagi dengan 62.500 dapatkan hasil 0,242656. Bila dalam 1 tahun yaitu 250 hari kerja, maka 0,24265 dikali 250 dapatkan hasil 62 hari. Lalu selanjutnya kita hitung untuk banyaknya operasi optimal per tahun, yaitu R besar dibagi dengan Q bintang sama dengan 62.500 dibagi dengan 15.166 didapatkan hasil 4 operasi per tahunnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya masuk ke poin E, yaitu reorder point. Di sini reorder point dilambangkan dengan huruf R besar. Dirumuskan dengan R dikali L dibagi N sama dengan 62.500 yang diperoleh dari 250 dikali 250 dikali L-nya 5 hari dibagi 250 unit. Reorder point yaitu sejumlah 1.250 unit. Lalu masuk ke poin F, yaitu total biaya persediaan yang dilambangkan dengan huruf TC bintang yang dirumuskan dengan R besar dikali P besar ditambah P kecil dikurangi R kecil dikali H dikali Q bintang dibagi P kecil sama dengan 62.500 dikali 40.000 ditambah kurung buka 500 dikurangi 250 kurung tutup dikali 250 dikali 15.166 lalu dibagi 500 menghasilkan total biaya persediaan sejumlah 2.501.895.750 rupiah per tahun. Model persediaan EPG. Selanjutnya, apabila kita gambarkan ke model sistem matematis, persamaan EPG single system ini adalah seperti ini. Jumlah kuantitas produksi ekonomi setiap siklus yaitu Q bintang yaitu 15.166 unit. Apabila pada periode TP ada rata-rata produksi dan tidak ada permintaan dari konsumen, maka barang yang disimpan di gudang adalah sebesar setinggi Q bintang. Bila periode 0 sampai TP atau periode produksi pada permintaan, maka tidak setinggi bintang yaitu Q bintang yaitu setinggi Q1, sehingga Q1 ini adalah stok barang pemenuhan. Apabila tidak produksi, yaitu di sini sebanyak 7.150 unit. Jika rata-rata permintaan konsumen per hari, maka barangnya sebesar Q1 semakin lama akan semakin habis. Dan di sini terdapat R yaitu atau reorder point sebanyak 100.250 unit. Pada saat ini akan ada produksi kembali sebanyak Q bintang. Kejadian ini akan selalu berlangsung banyaknya siklus produksi N bintang selama 1 tahun. Berdasarkan perhitungan, banyaknya operasi optimal per tahun sebanyak 4 operasi. Bila digambarkan, segitiga ini jika diteruskan akan jatuh di hari ke-250 sesuai dengan hari kerja perusahaan. Siklusnya setiap 62 hari produksi pertama, setelah itu ditambah lagi 62 hari di produksi kedua. Di sini bisa dilihat kalau untuk produksi kedua jatuhnya berakhir di 124. Nah, 124 ini diperoleh dari 62 dikali 2. Untuk siklus yang ketiga yaitu berarti 62 dikali 3 sampai yang terakhir. Kalau untuk 93 ini diperoleh dari 62 ini ditambah dengan 31 hari. Untuk produksi berikutnya berarti 124 ditambah 31 dan akan berlanjut seperti itu untuk selanjutnya. Di sini bisa terlihat bahwa masa produksinya adalah sampai 31 hari. Sisanya 31 hari ialah waktu tidak produksi atau masa menganggur. Apabila perusahaan tidak memiliki masa menganggur, maka jatuhnya akan terus tidak berhenti seperti di sini. Karena di sini ada waktu menganggur, maka terdapat segitiga miring di sini. Di sini juga terdapat dari lead time-nya yaitu selama 5 hari. Nah, dari grafik tersebut diperoleh
penjelasan bahwa siklus produksi per tahun sebanyak 4 kali, di mana per siklusnya selama 62 hari dengan waktu berproduksi selama 31 hari. Apabila pada masa produksi TP selama 31 hari dengan rata-rata produksi per hari sebanyak 500 pasang, dan jika tidak ada permintaan konsumen yang datang pada periode tersebut, maka banyaknya barang yang disimpan di gudang sebanyak 15.166 unit. Tetapi apabila pada periode produksi atau TP selama 31 hari tersebut, dan apabila permintaan konsumen yang datang dengan rata-rata permintaan per hari sebanyak 250 unit, maka persediaan maksimum barang yang disimpan di gudang sebanyak 750 unit, di mana 750 unit tersebut digunakan untuk melayani permintaan konsumen di masa tidak produksi selama 31 hari. 5 hari sebelum barang tersebut habis atau di gudang tersisa 1.250 unit, maka perusahaan harus mulai melakukan persiapan produksi kembali agar pada saat barang tersebut habis, perusahaan tersebut sudah mulai melakukan produksi untuk siklus produksi berikutnya. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi yang ekonomis adalah sebanyak 15.166 pasang sepatu. Lamanya produksi berjalan adalah 31 hari dengan waktu siklus 62 hari. Banyaknya operasi minimal adalah 4 operasi per tahun. Reorder point terjadi apabila tingkat persediaan mencapai batas 1.250 pasang unit sepatu dengan total biaya persediaan per tahun adalah Rp2.591.895.750 per tahun. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu pada presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk pembelajaran mata kuliah sistem produksi. Jangan lupa tonton dan like video ini. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.